Tim nasional Indonesia dihuni oleh beberapa nama-nama potensial yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung di masa depan. Kualitas pemain keturunan seperti Justin Hubner sampai dengan Ivar Jenner telah terbukti bermain di kompetisi benua biru. Terbaru, skuad Garuda juga bakal ketambahan amunisi anyar setelah PSSI menyumpah naturalisasi Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Cetak Gol coba merangkum pemain kunci timnas Indonesia di masa depan sebagai berikut. Ketambahan pemain keturunan baru. Kekuatan tim nasional Indonesia semakin bertambah menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah melakukan sumpah naturalisasi kepada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Keduanya resmi mengambil sumpah WNI di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, Tom Haye dan Oratmangun masih belum bisa bermain di laga leg pertama kontra Vietnam. Alasannya, nama mereka nggak sempat didaftarkan karena mepet dengan pertandingan. Namun, Erick Thohir memberikan kabar bahagia dan memastikan keduanya bisa bermain pada laga leg kedua. Bergabungnya Tom Haye dan Oratmangun akan sangat berguna dalam taktik Sintayong. Saat ini, skuad Garuda memang kekurangan striker berkualitas dalam hal menjebol jala lawan. Kapten tim nasional Vietnam yakni Do Hun Dung juga mengejek permainan Indonesia. Dia mengatakan skuad asuhan Sintayong gak punya visi misi permainan yang jelas. Gaya bermain sang pelatih juga dikritik karena dianggap kurang baik dalam hal koordinasi. Hadirnya Tom Haye tentunya bakal bisa membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kreatif. Sedangkan Oratmangun diprediksi bakal mengambil satu tempat di sektor lini serang. Timnas Indonesia juga bakal nggak diperkuat oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Yance Sayuri. Sintayong menjelaskan kalau ketiganya terpaksa dicoret karena masih menderita cedera. Salah satu pemain Vietnam yakni Do Duy Man ikut memberikan komentarnya. Dia bilang kalau Vietnam bakal menghadapi timnas Belanda karena banyaknya pemain keturunan. Jay Itzes. Do Duy Man melihat dari komposisi skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk posisi bek tengah yang diperkirakan bakal dihuni oleh Jay Itzes. Pemain keturunan Belanda ini digadang-gadang bakal memainkan debutnya di laga kontra Vietnam. Hadirnya Jay Itzes tentunya akan membuat lini pertahanan Garuda semakin kokoh. Bek 23 tahun ini punya konsentrasi yang kuat dalam menjaga tembok di sektor pertahanan. Selain itu, dirinya juga bermain dengan gaya yang gak takut dalam menekel lawan. Kemampuan ini sudah teruji saat Itzes membela klub Serie B yakni Venezia. Sejauh ini, sang pemain selalu menjadi andalan dengan bermain di 17 laga di semua kompetisi. Media Footmob bahkan memberikannya rating 7 atas permainan Itzes sejauh ini. Kemampuan mantan pemain PSV Eindhoven ini juga nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Sang bek memiliki akurasi umpan yang terukur dengan rata-rata passing sekitar 88% di setiap laga. Itzes mengaku sudah nggak sabar untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Dia bilang sudah mempersiapkan segalanya dan sudah berkomunikasi dengan para pemain lain. Meskipun begitu, Itzes mengaku kaget dengan cuaca di Indonesia yang sangat panas. Justin Hubner. Justin Hubner digadang-gadang bakal menemani Jay Itzes di lini pertahanan. Kualitas Hubner sebagai tembok kokoh sudah nggak perlu diperdebatkan lagi oleh banyak orang. Dengan postur tinggi 187 cm, sang pemain sudah terbukti membuat lini pertahanan Garuda semakin kuat. Terbukti Justin Hubner mampu membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Sementara itu, karirnya di klub juga lumayan mengalami peningkatan yang pesat. Hubner sempat menjadi kapten di Wolverhampton U21 dan beberapa kali menjadi pemain terbaik di Premier League 2. Namun, manajemen Wolverhampton meminjamkan Hubner ke Cerezo Osaka selama 1 musim. Keputusan tersebut banyak disayangkan oleh netizen asal Indonesia, sebab mereka menganggap kalau kemampuan Hubner bakal lebih berkembang jika terus bermain di kompetisi Eropa. Meskipun begitu, keputusan ini didukung penuh oleh pelatih Indonesia yakni Sintayong. Sang pelatih bilang keputusan Hubner sudah tepat karena kompetisi J-League dianggap kompetitif. Akio Kogiku membeberkan alasannya meminjam Hubner dari Wolverhampton. Pelatih Cerezo Osaka ini mengaku sangat kagum dengan karir cemerlang Hubner di Eropa. Menurutnya, Justin Hubner digadang bakal menjadi pemain hebat di masa depan nanti.
Ivar Jenner. Dari sektor lini tengah, timnas Indonesia masih akan mengandalkan Ivar Jenner. Sang pemain semakin disorot karena performa yang meningkat di level klub. Ivar Jenner mulai sering diandalkan oleh Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Dalam 6 laga terakhir, sang pemain selalu menjadi pilihan utama dari skuad muda Utrecht. Tim Gleeson selaku direktur teknik FC Utrecht bilang kalau Jenner sudah berkembang pesat. Alhasil tim Gleeson gak ragu-ragu untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Kiprah Jenner bersama Jong FC Utrecht gak bisa lepas dari pantauan Sintayong. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini sempat pergi menyambangi sang pemain di Belanda. Sintayong menyaksikan langsung performa Jenner saat menghadapi NAC Breda. Sayangnya Jong FC Utrecht harus tumbang dengan skor 3-1 di laga tersebut. Meski gagal menang, Sintayong bilang kalau Jenner sudah bermain cukup bagus. Pemain kelahiran Utrecht ini juga dipantau langsung oleh media lokal Vietnam yakni The Tau 247. The Tau 247 menuliskan kalau Jenner semakin hebat jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. The Tau 247 menilai sang pemain akan menjadi ancaman untuk skuad The Golden Star. Ivar Jenner sudah pernah merepotkan Vietnam di gelaran Piala Asia 2023 lalu. Ketenangannya di lini tengah bisa diandalkan oleh skuad Garuda untuk meladeni permainan cepat dari skuad The Golden Star. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi pemain lokal yang gak boleh dilupakan begitu saja. Mantan pemain dari Persebaya Surabaya ini memulai debutnya bersama timnas Indonesia di tahun 2019. Saat itu Marcelino tergabung di timnas Indonesia U19 asuhan Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini kemudian memasukkan sang pemain di timnas Indonesia senior di tahun 2022. Marcelino langsung mencetak gol di babak penyisihan grup Piala AFF 2022. Setelah itu Sintayong terus mempercayai sang pemain untuk menjadi starter utama bersama skuad Garuda. Puncaknya terjadi di Piala Asia Qatar 2023 yang lalu. Marcelino bahkan sampai dipuji oleh media ESPN karena performa impresifnya bersama timnas Indonesia. Kini gelandang kelahiran Jakarta itu menjelma menjadi pemain yang paling ditakuti. Sintayong bahkan memantau langsung performa Marcelino dengan terbang ke Belgia. Sang pelatih mengaku senang dengan perkembangan Marcelino di Eropa. Sintayong kembali memanggil gelandang KMS KDNZ ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam seperti The Tau 247 pernah dibuat ketar-ketir dengan aksi Marcelino. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, sang pemain dinilai sudah menjadi sosok yang berbahaya. Sejauh ini Marcelino sudah memainkan total 19 caps di berbagai ajang bersama timnas Indonesia. Dia juga menjadi pemain vital dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Pada pertandingan kontra Vietnam, Marcelino bisa menjadi tumpuan pada sektor gelandang serang. Itulah sejumlah pemain kunci timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain tersebut bisa menjadi tumpuan di masa depan dan membawa Garuda terbang tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.